Potongan video Pandji Pragiwaksono kembali ramai diperbincangkan setelah beredar luas di media sosial. Cuplikan tersebut berasal dari Showman Shreya yang tayang di Netflix, di mana Pandji secara terbuka membahas isu politik dan dugaan praktik pencucian uang di kalangan pejabat. Dalam materinya, Pandji menggunakan ilustrasi uang ratusan miliar yang diputar melalui berbagai lini bisnis agar tampak sah. Gaya penyampaiannya yang lugas dan satir membuat materi tersebut cepat viral, terlebih saat ia menyelipkan nama Raffi Ahmad sebagai contoh figur publik dalam ilustrasi tersebut. Nama Raffi Ahmad kemudian ikut terseret dalam perbincangan publik, meski hanya dijadikan perumpamaan dalam materi komedi. Pandji menekankan bahwa fokus utama seharusnya bukan pada figur yang mengelola bisnis, melainkan pada asal-usul dana dan tujuan penggunaannya. Namun, viralnya cuplikan itu memicu reaksi berantai dari netizen yang budiman yang membanjiri kolom komentar akun media sosial Raffi Ahmad. Meski diserbu berbagai komentar pedas, Raffi memilih bersikap tenang dan tidak memberikan klarifikasi, seolah membiarkan isu tersebut berlalu dengan sendirinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lantaran stand up komedinya si Pandji, aku jadi tahu bahwa ternyata si Raffi Ahmad itu orang kaya. Bahkan kaya banget, keren, hebat si Raffi. Jadi anak muda yang patut dicontoh. Mantap. Siapa yang menghantam Raffi Ahmad? Siapa? Kasih tahu aku, siapa? Bisa-bisanya Raffi Ahmad itu nggak pernah huru-hara, nggak pernah bertingkah, nggak pernah ganggu orang. Siapa itu buzzer tuh? Buzzer. Siapa yang menyerang Raffi Ahmad itu? Siapa yang menyuruh kamu menghantam Raffi Ahmad? Siapa? Bisa-bisanya kamu nyenggol Raffi Ahmad. Emang dasar berani-beraninya kamu ya. Kasih tahu aku siapa yang berani itu? Terkenal bukan? Siapa bukan? Siapa sih itu? Najis sekali. Membahas mengenai Raffi Ahmad. Raffi Ahmad perjuangan kerjanya itu dari dia kecil sampai besar. Job dia itu gak pernah habis. Yang gimana kalau bisa perlu dia kerja itu 24 jam. Terus ngeri banget sekarang penggiringannya seakan-akan Raffi Ahmad itu orang yang jahat gitu. Mbak pernah ngerasain gak ya? Yang namanya gak mandi di rumah. Tidur di jalan, bukan tidur di kasur. Di mobil sayang karena apa? Pekerja keras. Mungkin Raffi Ahmad bangun itu udah kerja. Kita tidur. Bisnis dia juga banyak. Terus apa lagi mbak, janganlah kau giring-giring seperti itu. Nanti orang mikirnya kayak, suruhan siapa sih mbak? Percaya atau enggak, ini kasus Raffi Ahmad lagi happening banget ya, muncul di FYP aku. Cuman di sini gua mau ngomong, ya ini gue lagi ngomong sih. Kalian bisa dapat insight dari mana kalau Raffi Ahmad itu cuci? Dapat dari mana? Ini orang-orang pada speak up loh soal karirnya Raffi Ahmad segala macam, dan itu nggak dibayar. Ya mereka benar-benar ya karena orang baik rezekinya lancar cuy. Ya jadi stop, jangan kayak kesetan. Kalian nyinyir terus ya kerja. Tapi serius guys, yuk SDM kita tuh makin rendah banget ya. Jadi tolong berpikir lebih logik ya. Peace. Pada 2020, Raffi Ahmad pernah mengancam ingin melaporkan seseorang bernama Anton dengan dugaan pencemaran nama baik. Ketika itu, seorang bernama Anton ini sempat menuding bahwa perusahaan Raffi Ahmad, Trans Entertainment, melakukan settingan saat kegiatan bagi-bagi sembako. Namun pada akhirnya ketika itu, Raffi nggak jadi melaporkan Anton karena si Anton ini sudah keburu minta maaf. Waktu itu memang Anton ini kebangetan sih, masa iya kegiatan sosial dituding settingan. Tapi beberapa tahun kemudian saya justru bingung sama Raffi Ahmad, karena ada pihak lain yang sempat melakukan tudingan yang jauh lebih serius dibanding yang pernah dilakukan Anton di tahun 2020, tepatnya pada awal 2024. Ketika itu ada sebuah LSM bernama NCW yang menuding Raffi Ahmad terlibat dalam pencucian uang. Tapi Raffi Ahmad nggak melaporkan NCW ini ke pihak berwajib. Padahal tudingannya serius ya. Kalau pendapat kamu kenapa? Ketika dulu di 2020 hanya karena kegiatannya dibilang settingan, Raffi Ahmad mengancam ingin melaporkan ke polisi. Tapi ketika ada yang menuding yang lebih serius bahwa Raffi Ahmad terlibat pencucian uang, dia malah nggak melaporkan pelakunya ke pihak berwajib.
Raffi Ahmad disebut money laundry hanya karena mempunyai harta kekayaan yang berlimpah. Ini buat si botak artis yang mengatakan hal demikian. Lu artis, Raffi Ahmad juga artis. Tapi yang membedakan, Raffi Ahmad laku, lu nggak laku. Raffi Ahmad jobnya banyak, program TV-nya di mana-mana, sedangkan lu ya cuman 1-2. Gua bukan membela Raffi Ahmad, akan tetapi sangat masuk akal jika harta kekayaan Raffi Ahmad sebanyak sekarang. Bayangkan dia meniti karir artisnya dari remaja hingga saat ini. Dan ini diikuti oleh anak-anaknya. Nih, Rapatar, Cipung lah Cipung. Cipung bangun tidur sudah menghasilkan duit. Ini semua keluarganya Raffi Ahmad loh, bisa menghasilkan duit masing-masing. Di masa kejayaan Raffi Ahmad, semua stasiun televisi pasti ada wajah dia. Pagi, siang, malam, ya sampai pagi lagi ada wajah dia. Kebayangkan gaji artis berapa, sedangkan program Raffi Ahmad sebanyak itu. Bahkan dia untuk tidur saja ya nyolong-nyolong waktu. Jadi wajar sekarang dia tinggal menikmati hasilnya. Belum lagi bisnisnya di mana-mana, bisnis sosial media, bisnis makanan, belum endorse. Raffi Ahmad kayaknya nggak aneh kalau misalkan mempunyai harta melimpah. Yang aneh itu si botak artis kalau misalkan harta kekayaannya bejibun. Itu patut dipertanyakan. Di TV programnya udah nggak ada, stand up di luar negeri nggak laku, bahkan di endorse politik pun jagoannya kalah. Jadi ya nyari makannya gini, dengan ngomongin orang, menyerang pemimpin, menyerang artis lain agar dia bisa bertahan hidup. Raffi Ahmad money laundry. Ini yang diucapkan Panji Wicaksono saat merosting seorang Raffi Ahmad. Ya, mungkin teman-teman sudah melihat video-videonya. Menurut aku ini bukan lagi bahan komedi, bukan lagi bahan bercandaan, tapi arahnya adalah fitnahan yang sangat kejam dan bisa mematikan karakter seseorang. Selama ini fitnahan ini udah ditujuin ke Raffi Ahmad, ya, tapi sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan. Aku tahu Panji ini nggak laku, mungkin dengan cara memfitnah orang, mencaci maki negara, pejabat, ini bisa menghasilkan pundi-pundi uang untuk Panji. Panji juga butuh kehidupan, ya. Oke, bicara tentang Raffi Ahmad, bayangin Raffi Ahmad, ya, ini kerja dari zaman SMP sampai detik ini, dari stripping sinetron, buat lagu, main film, host di beberapa acara, belum lagi jadi BA, belum jadi endorsement. Bahkan sekarang bukan hanya Raffi, Nagita, anak-anaknya 3 itu, bahkan mamanya Raffi pun juga terima endorse. Berapa sekali endorse di mereka? Belum lagi dari YouTube, ya kan? Jujur teman-teman, aku ini saksi hidup, aku fans dari Raffi Ahmad yang termotivasi dengan Raffi Ahmad, dari dia bisa saat down terus bisa bangkit. Dia seorang pekerja keras. Tahun 2021 aku pengen banget ketemu sama Raffi Ahmad. Beberapa hari gua ngikutin dia kerja dari pagi ketemu pagi. Pagi dia ke Trans TV, terus lari ke RCTI, terus lari lagi ke mana? Ke SCTV Indosiar, habis itu balik lagi ke Trans 7, Trans 7 balik lagi ke SCTV, SCTV langsung ke Antv, acara sahurnya Facebookers pada waktu itu. Gila kan? Akhirnya tahun 2023 aku bisa ketemu, aku diundang ke Andara, terus diajak makan sama beliau. Habis itu di tempat makan dia bisa bertemu dengan 5 orang yang berbeda di meja yang berbeda. Pindah untuk bicarain bisnis. Terus di tahun 2025 kemarin, beberapa bulan yang lalu, aku juga sempat ketemu dia mendatangi yayasan yang dimana di situ aku adalah pengurusnya. Dia juga kaget, oh Bro Fernando, dan dia juga siap menjadi kakak untuk anak-anak disabilitas di yayasan ini. Bahkan ada salah satu anak disabilitas yang saat ini diangkat menjadi staf di kantor utusan khusus presiden. Dan saat pada mau pulang, Raffi Ahmad berjabat tangan, dia cuma ngomong, Bro, kalau ada yang dibutuhkan yayasan dan apapun, jangan sungkan kabarin aku ya. Apapun yang bisa aku bantu, aku bakal bantu. Bayangin, ini yang dilakukan Raffi Ahmad sampai detik ini untuk berbuat baik dan bisa berkontribusi untuk orang lain. Gue yakin Raffi Ahmad gak akan marah dengan Panji, karena apa ya, Raffi gak pernah membalas orang-orang yang jahat kepada dirinya.